penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Itu semua produk-produk yang dihasilkan oleh daging. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kembali lagi bersama-sama dengan kami, ya Tuhan, dengan tayangan-tayangan dari Bening Getsemani Tulung Agung. Puji Tuhan, kita berdoa, kita nyanyi dulu satu lagu. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih, keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Ajar kami berterima kasih, ajar kami bersyukur hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami rindu diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetap pada pembahasan bagaimana kita senantiasa dibaharui, dan saat ini kita akan mulai melihat dari ayat yang berbeda. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga kita akan baca. Saya akan bacakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Puji Tuhan. Yesus di sini dia
berkata kepada Nikodemus, dia sampaikan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali ini merupakan satu proses ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami pembaharuan, kita mengalami kelahiran baru, dan kemudian kita mulai berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Pembaharuan di sini meliputi peralihan dari hidup yang lama, hidup yang berdosa, ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kemudian kita bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beralih dari hidup yang lama, dari gaya hidup yang lama yang berhidup yang berdosa, kepada hidup yang baru di dalam ketaatan. Perlu ketaatan di sini, perlu kita beralih, perlu kita mengalami proses di sini. Nah, saudara, seringkali yang beberapa di antara kita mengalami proses, ketika diproses oleh Tuhan, seringkali kita menolak. Kedagingan ini bertentangan, senantiasa selalu bertentangan, ada pertentangan di sini. Pertentangan antara apakah kita ingin mengikuti kedagingan kita, nafsu daging, nafsu duniawi kita, atau kita mau mengikuti kehendak Roh Kudus, kehendak Roh Allah yang terus menuntun kita kepada pertobatan, yang terus menuntun kita kepada hidup yang baru, hidup yang taat, hidup yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan di sini merupakan satu hal yang wajib bagi kita. Taat bukan kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kita, tetapi kita taat kepada Yesus yang sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Otoritas yang ada di dalam hidup kita seharusnya Yesus yang sudah memegang otoritas dalam hidup kita. Itu merupakan satu hal yang wajib. Tetapi seringkali kita mau coba untuk berkuasa kembali. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Karena apa? Karena sebetulnya hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Hidup kita merupakan Kristus yang menjadi pemilik. Karena hidup kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Kita sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi hidup di dalam kehendak diri kita sendiri. Kita harus benar-benar mengikuti pimpinan Roh. Kita harus benar-benar beralih kepada hidup yang baru. Mari sama-sama buka Alkitab di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, kita adalah manusia-manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu. Seharusnya yang lama-lama itu sudah kita tinggalkan. Semua itu sudah berlalu. Kita sudah tidak boleh lagi menghidupi hal-hal yang lama dalam hidup kita. Kita sudah harusnya menghidupi sesuatu hal yang baru terus dalam hidup kita. Karena yang lama itu sudah berlalu. Mari buka lagi di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Bukan, Galatia pasalnya yang Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, sampai di situ. Bagaimana kita setelah kita mengalami hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, kita tidak boleh lagi hidup di dalam hal-hal yang merupakan satu produk daging. Produk daging yang senantiasa berlawanan dengan produk roh. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-22 selanjutnya, itu tadi kita sudah membaca mengenai produk daging. Di ayatnya yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh daging. Kedagingan ini hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi seharusnya kita menghasilkan produk-produk rohani. Produk-produk roh, produk-produk ketaatan di situ. Di ayatnya yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Dia harus hidup menghasilkan buah-buah rohani. Ada 9 di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Semua hal-hal yang baik yang bisa kita daftarkan di sini, itulah yang harus mengisi kehidupan kita. Setelah kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, setelah kita menjadi manusia baru, manusia yang baru yang sudah dilahirkan baru, seharusnya inilah yang menghiasi kehidupan kita. Kehidupan kita senantiasa harus dipenuhi dengan buah-buah rohani yang keluar dari hidup kita.
Buah-buah rohani itulah yang seharusnya nampak, yang harusnya bisa dirasakan oleh dunia. Dunia harusnya melihat hal-hal ini dalam hidup kita. Tetapi kalau orang Kristen, kalau di antara kita yang masih hidup di dalam produk-produk daging, daging ini memproduksi segala hal-hal yang jahat, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Itu semua produk-produk yang dihasilkan oleh daging, produk-produk yang dihasilkan oleh hawa nafsu, produk-produk yang dahulu mengisi kehidupan kita. Sebelum kita dilahirkan baru, sebelum kita menjadi ciptaan yang baru, itulah yang mengisi hari-hari kita. Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita dilahirkan kembali, kita hidup di dalam ketaatan yang daripada Allah. Taat kepada firman, taat kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu diam di dalam hidup. Dia senantiasa ada dia ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup. Tapi dia pribadi yang halus, dia pribadi yang lembut. Dia kalau tidak dipersilahkan untuk bekerja, dia tahu diri. Dia tidak mau seenaknya saja. Dia bukan pribadi yang suka memaksakan dirinya. Tidak, pribadi Allah itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini merupakan pilihan di mana apakah kita mau memilih hidup di dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, ataukah kita masih mau hidup di dalam kehidupan yang lama. Itu bebas kita pilih. Roh Kudus tidak akan bekerja, Roh Kudus tidak akan bermanifestasi dalam hidupmu, bekerja di dalam hidupmu, kalau engkau tidak mengizinkannya untuk dia bekerja. Dia tidak akan memaksakan dirinya untuk dia bekerja dalam hidup. Tetapi dia akan diam, dia akan tetap diam di dalam hidupmu. Tetapi dia diam, tidak bekerja, dia bisa lari. Kalau dia tidak diberikan kesempatan, dia bisa lari, dia bisa berkurang. Oleh sebab itu engkau harus tiap hari terus menerus meminta Roh Kudus hadirlah di dalam hidup, agar kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dibebaskan dari ikatan dosa, menerima suatu kerinduan rohani serta kecondongan untuk menaati Allah dan mengikuti pimpinan Roh. Mereka kini menjalankan kehidupan yang benar, mengasihi sesama saudara seiman, mengasihi kehidupan yang berdosa, orang lain yang masih hidup di dalam dosa, tetapi tidak mengasihi dunia. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Bagaimana? Saya akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu Yesus memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Dan kehidupan kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sudah seharusnya kita tetap tinggal di dalam Dia, tetap berakar di dalam Dia, tetap hidup taat di dalam Dia. Dia terus mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Puji Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara, dan saudara dapat mengalami kehidupan yang terus menerus dibaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh firman-Mu kami mengetahui bahwa hidup kami bukanlah kami lagi,
tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus, kerjalah dalam hidup kami, kerjalah senantiasa agar kehidupan kami dapat berdampak bagi orang lain. Kehidupan kami dapat memiliki buah-buah roh yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami tidak lagi menghasilkan produk-produk daging, tetapi kami menghasilkan produk-produk buah-buah rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara diberkati, silakan subscribe dan like, bagikan ke sosial media saudara, dan saudara, orang-orang lain dapat menerima, diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.